kalian cari HP dengan performa ngebut di harga 5 jutaan, saran gua skip dulu iQOO Z11 ini. Tapi kalau kalian cari HP yang baterainya bisa dipaksa dari pagi buat game, meeting, tethering, maps, rekam video, sampai akhirnya gua sendiri yang capek duluan. Wah, kacau guys, udah jam 10:30 tapi bisa stay dulu di video ini. Karena gua gak cuma mau bilang baterai HP ini gede, tapi gua bakal bener-bener habisin iQOO Z11 ini dari 100% sampai sekarang. Akhirnya mati juga. Yang ujung-ujungnya buat buktiin apakah baterai 9020 mAh ini beneran segila itu atau cuma angka gede di atas kertas aja. Terus komplain gue apa aja sama HP ini? Yuk kita bahas. Dan buat memulai misi ini, kita awali dengan sarapan dulu supaya otak kita makin brain rot, yaitu nge-YouTube dan scroll sosmed. Lumayan lama, jadi sambil nunggu gue mau share bentar impresi gue sama HP ini. Yang feel-nya langsung kerasa beda ya, karena kamera modulnya beda jauh kalau dibanding sama seri sebelumnya. Kalau di Z10 itu masih pakai gaya tompel gede di tengah, Z11 sekarang pindah ke desain dua lensa panjang ke bawah yang lengkap sama gundukan di area kameranya. Cukup familiar ya desain kayak gini, dan sekilas rada ngingetin gue sama Z10R deh. Buat yang warna biru lumayan spesial karena ada pola yang kalau dari namanya sih Glacier Blue alias bongkahan es gitu. Menurut gue sih polanya cukup simpel, masih aman, gak terlalu ramai atau lebay. Tapi kalau kalian tipe yang lebih suka desain polos, warna hitamnya mungkin lebih cocok. Lanjut kita ke bagian depan yang punya ukuran layar di 6,83 inch dengan bezel yang tipis, hampir terlihat simetris sih. Dagunya mungkin sedikit lebih tebal tapi nggak terlalu kelihatan. Materialnya sendiri dari polikarbonat untuk back sama frame-nya, tapi udah military grade jadi lebih tahan benturan tuh. Buat feel genggam masih terbilang oke, walaupun agak sedikit tebal di 8,25 mili dan berat di 213 gram. Cuma untuk baterai berkapasitas 9000-an mAh, hitungannya udah termasuk ramping sih. Oke guys, setelah berbrain rot dan sosmed ria, gue mau update dulu. Sekarang udah mau jam 2, baterai ada di 88% ya. Dan sekarang kita mau ngegame dulu. Untuk Mobile Legends dia dapat settingan Ultra HD ya. Udah support 120 fps nih. Dan sama main mulus banget, nggak berasa frame dropnya. Suhunya pun lebih keanget aja ya. Jadi walaupun chipset HP ini bukan yang ngebut, tapi buat ngegame menengah kayak ML ini udah aman banget. Total gua main sekitar sejam dan baterai berkurang 11%. Dan udah cukup main-mainnya, lanjut gua kerja dulu bentar bareng Pipi via Google Meet. Halo Pi. Halo. Yuk kita lanjut ngomongin project yang kemarin ya. Lumayan lama sih Google Meet-nya, terus Pipi sempat share screen juga di sini. Total kita meeting sekitar 47 menit dan baterai berkurang 7%. Oke, bye Vi. Thank you. Update dulu. Sekarang jam 4, baterai ada di 69% yo. Dan inilah salah satu yang gue demen dari Origin OS, yaitu Origin Island-nya. Nggak cuma bisa bikin kita tetap scrolling sambil ganti lagu tanpa pindah app, tapi si Island ini bisa jadi shortcut buat kita post gambar ke sosmed, atau sesimpel tanya sesuatu dari ChatGPT. Kalau ada alamat juga bisa langsung drag and go ke Google Maps. Oke, saatnya kita bawa keluar jalan-jalan HP ini dan update dulu. Sekarang jam 17.19, baterai ada di 64% ya. Oh ya, SOT-nya udah dapet di... Wow, ini gimana nih kita habisinnya? Gimana? Dan karena ini HP iQOO, kalian lihat di atas, kita bisa pindah lensa ya saat lagi di recording gini. Pindah ke belakang. Terus dibalikin lagi. Itu buat yang penasaran kalau dipakein case ya kayak begini ya penampilannya ya. Cuman satu yang kalian mesti tahu, dia tipe yang port type C-nya itu case-nya ada penutupnya ya. Jadi mesti ditutup kayak gini. Ayo.
Udah guys, kalau ngomongin AI, terutama yang di galeri ini bisa dibilang nggak banyak ya, tapi paling nggak yang basic-basic ada sih, kayak misalnya Magic Eraser yang hasilnya cukup oke kok. Terus kalau kita pengen pisahin objek sama background bisa, terus objeknya dipindahin, digedein, kecilin tuh bisa ke generate sih. Dan ini untuk lensa selfie-nya guys, dengan pencahayaan mungkin bisa dibilang ideal. Dan hasilnya oke aja sih, stabilisasi cukup baik walaupun ada jitter dikit. Cuman kalau kita shoot di 4K bakal bergejolak. Untuk kamera belakang, ya seadanya aja. Gambarnya agak kusam sama jitter juga. Buat nangkep momen sih masih oke, tapi kalau bikin vlog yang kece-kece kurang. Cuma kalau buat foto masih lebih oke ya, dan tipis-tipis masih bisa dipamerin. Terutama buat kamera belakang. Racikan-racikan kamera Vivo ada sedikit berasa di sini. Sedangkan foto selfie-nya ya B aja buat gua. Kita mau makan dulu guys. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 6:30, baterai ada di 57%. Oh, gila masih banyak. Oh, nggak dapet sinyal, minta tethering dong. Tethering ya. Salah satu kenikmatan lagi punya HP baterai badak, yaitu nggak perlu cemas kalau tethering inet ke orang ya. Contohnya si Nyonya saat doi nggak dapet sinyal. Dan kurang lebih tethering tadi hampir setengah jam dan baterai berkurang 2% guys. Oke guys, sampai rumah juga dan update dulu. Sekarang jam 8, baterai ada di 51% ya. Kelihatan gak? Next, kalau mau pindahin foto video yang diambil tadi ke MacBook juga gampang di Origin OS. Tinggal connect aja, buka app Vivo Office Kit di Mac, pilih files, dan save ke komputer. Status transfernya juga dikasih tahu di islandnya tuh. Selain dengan gampang bisa transfer file kayak begini, kita juga bisa phone mirroring ya. Sama satu nih favorit gua, ada yang namanya Super Clipboard. Jadi intinya, kita bisa copy sesuatu di HP, terus paste di laptop. Contohnya copy link Google Meet dan bisa dilakuin sebaliknya juga dari MacBook ke HP. Dan inilah salah satu kenikmatan punya HP ber-OS yang bisa dibilang udah cukup matang ya, si Origin OS ini, dibanding sama Vantage OS lalu tuh. Waduh, karena nggak habis-habis, 8:30 tapi masih 49%, kita hayar ngegame aja guys. Oke. Satu lagi yang teman-teman mesti tahu, ada beberapa fitur di game mode HP ini yang mungkin lumayan berguna juga. Misalnya ada 4D game vibration, terus motion control yang tinggal goyangin HP aja bisa ngetap di bagian tertentu di layar yang udah kita set sebelumnya. Ada bypass charging dan lain sebagainya. Oh ya, buat gyronya cukup responsif sih, minim delay yang kalian bisa lihat tuh. Buat pengalaman mainnya cukup mulus ya, sesekali ada frame drop, tapi overall masih nyaman dengan settingan smooth extreme. Cuma ingat, untuk game berat kayak Genshin, pastinya bakal ngos-ngosan di HP ini. Mungkin bisa lebih mulus kalau settingannya di set ke yang rendah. Dan total gue main sekitar 1 jam 4 menit dan baterai berkurang 10%. Wah, kacau guys. Udah jam 10:30 tapi baterai masih 39%. Akhirnya gue nyerah guys. Lanjut besok lagi. Dan SOT di hari pertama ini dapet di 8 jam 54 menit ya. Yang detailnya bisa dilihat di sini. Kacau. Ada yang bisa tebak total SOT berapa nanti pas baterai habis? BTW guys, kalau kalian suka sama perjuangan gue ngabisin baterai HP ini dengan berbagai tes yang ada, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Oh ya, sekarang kita pantau ya, di pagi nanti baterai HP-nya bakal berkurang berapa persen saat didiemin. Sambil tunggu, gue mau share dikit tentang spesifikasi HP-nya, yang lengkapnya langsung lihat aja di layar. Paling yang gue mau bahas di sini, peningkatannya apa aja sih dibanding model sebelumnya iQOO Z10. Pertama, dari ukuran layar naik dikit dari 6,77 inch ke 6,83 dengan refresh rate yang ikut naik juga ke 144. Habis itu buat performa ada naik satu generasi ke Snapdragon 7S Gen 4 yang kalau gue cek skor Antutunya dapet di 1,1 juta. Terus buat storage juga ada peningkatannya dari UFS 2.2 ke 3.1 yang bikin baca tulis file lebih ngebut dibanding Z10. Dan yang paling gong sih kapasitas baterainya naik dari 7300 mAh ke 9020 atau meningkat sekitar 24%. Baterai Z11 ini salah satu yang terbesar di kelasnya nggak sih? Atau malah yang paling gede? Kalau buat chargingnya masih sama 90 watt wired, support wired reverse charging juga dan bypass charging.
Kalau kamera nggak banyak berubah sih, masih sama-sama di 50 megapiksel main, 2 megapiksel bokeh, dan 32 megapiksel selfie. Tapi di Z11 ini sekarang pakai sensor IMX882 buat kamera utamanya, jadi harusnya bakal ada peningkatan. Buat spek lainnya yang ngebedain paling IP rating sih, selebihnya masih sama-sama udah 5G, dual stereo, yang suaranya B aja. Dan ini sering ditanya juga nih, kalau iQOO kasih 3 kali update Android dan 5 tahun security patch. Sebenarnya ada satu lagi sih yang paling meningkat, yaitu harga. Nanti kita bahas ini di bagian akhir. Selamat pagi guys. Jadi tadi semalam udah idle-nya kita tes ya, dan berkurang sekitar 4%. Tadi gua lihat lagi sekitar setengah 9, baterai ada di 35%. Dan biar lebih cepet habisnya, gua tadi matiin wifi-nya ya, jadi kita full data seluler. Sekarang mau anterin bocil sekolah dulu. Oke guys, karena HP baterai ini sangat badak ya, salah satu teman-teman yang cocok bisa juga buat pakai adalah yang ngojol ya, buat ojek online. Jadi buat simulasiin kayak ngojol, gue bakal tes GPS-nya pakai Google Maps ya, sambil jalan. Dan kita lihat nih, mungkin sekitar setengah jam, sejam bakal habis berapa. Nyampe juga guys. Tadi pakai Maps kurang lebih sejam, dan baterai berkurang belasan persen sih kayaknya. Oke guys, kita mau makan dulu. Oh ya, sekalian coba kita shoot 4K, misalnya belasan menit habis berapa persen ya? Iya. 13 menit guys. Kita lihat habis berapa persen. 4%, 13 menit. Oke guys, akhirnya nyampe rumah juga, dan udah mulai sekarat nih baterainya. Udah mau jam 12, ada di 7% ya. Sekarang kita habisin dulu baterainya. Sebentar lagi kita lihat SOT-nya dapat berapa ya. Sejam kemudian, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Baterai tinggal 1% guys, dengan SOT di 3 jam 10 menit. Jadi total kalau ditambahin hari sebelumnya, dapat di 12 jam 4 menit ya. Gile bener, buat baterai 9020 mAh. Udah pasti salah satu yang terawet dari pengetesan gua. Karena rata-rata bisa dapat di 7 atau 8 jam aja. Udah jingkrak-jingkrak kegirangan gua. Tapi ini 12 jam sendiri coy. Cukup bervariasi ya yang gua tes di sini, dan gua rangkumin semuanya di layar biar kalian ada gambaran. Dan perlu diingat, untuk koneksi di hari pertama kebanyakan gua pakai wifi ya saat di rumah, dan hari kedua full pakai data seluler. Akhirnya mati juga. Phew. Kelar. Oke, HP ini punya 2 warna. Ada Glacier Blue yang gue pegang ini, dan Cosmic Black buat yang pengen tampil lebih kalem. Buat variannya sendiri ada 3, mulai dari 8 plus 128 di harga 5 juta, 8 plus 256 5,7, dan paling tinggi 12 plus 256 di 6,9 juta. Gile, nambah RAM 4 GB beda 1,2 juta coy. Agak nyesek ya, padahal storage-nya masih sama. Jadi kalau ditanya, varian yang masih masuk akal menurut gue di 8 plus 256 paling aman. Terus kalau dibandingin sama Z10, kenaikan harganya juga lumayan berasa. Bedanya bisa sekitar 1,3 sampai 2,6 juta sendiri. Alasannya ya bisa banyak, mulai dari kondisi market, harga komponen, kurs, dan lain-lain. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Tapi dari sisi pembeli yang paling kerasa ya tetap satu, harganya naik cukup jauh. Oh ya, Z11 ini juga nggak nongol sendirian ya. Ada Z11X yang bisa dibilang versi lebih ringannya. Beda di ukuran layar, chipset, baterai, charging, sama kamera utama beda sensor. Dengan harga lebih murah. Jadi kesimpulannya gimana? Jelas ini HP nggak sempurna ya, apalagi kalau kita pakai standar harga HP-HP tahun lalu. Chipset nggak ngebut, kamera cuma 1, dan haptic feedback yang masih lemah. Kalau teman-teman prioritasin beberapa hal tadi, jelas bisa lirik yang lain.
Tapi gua rasa ini HP tetap ada peminatnya, terutama baterainya yang super awet. SOT 12 jam itu gede banget. Apalagi gua pakainya lumayan intens ya. Buat pemakaian normal 2 hari atau lebih bisa banget didapetin. Belum lagi rasa cemas takut lowbat waktu dipakai buat hotspot ke nyonya kemarin bisa lebih terminimalisir. Atau bisa berguna juga jadi power bank berjalan buat support HP atau aksesoris lain kita yang lowbat. Karena udah support reverse charging. Dan ini bikin gua mikir sih, jadiin iQOO Z11 ini buat HP kedua kayaknya bisa jadi ide yang bagus nggak sih? Apalagi, dan ini nilai plus menurut gua, Origin OS di HP ini udah cukup matang. Mulai dari Origin Island tadi, sampai interaksi dengan MacBook gua. Nggak cuman MacBook ya, tapi buat Windows juga harusnya sama fitur-fiturnya. Koreksi kalau salah. Intinya, carilah HP sesuai sama kebutuhan kalian. Jangan beli HP ini cuma karena lihat angka 9020 mAh-nya. Tapi pastiin, kalau dari kalian sendiri emang butuh HP yang bisa dipakai lama tanpa ngecas terus-terusan. Tapi emang sebel sih gua. Kirain bakal jadi konten sehari bersama. Tapi ternyata HP-nya ngeledek dan maksa perpanjangan waktu besoknya lagi. BTW subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini ya guys. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!